Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebagaimana diketahui banyak kisah yang mengisahkan mengenai keabadian Nabi Khidir. Dalam berbagai tradisi dan literatur Islam, Nabi Khidir seringkali dikaitkan dengan keajaiban dan keabadian yang unik. Beberapa cerita menyebutkan bahwa Nabi Khidir tidak hanya hidup pada masa lampau, tetapi juga terus hidup hingga saat ini. Keberadaan beliau dianggap sebagai salah satu misteri agung dalam tradisi Islam. Dan pada video kali ini, ada sebuah kisah dari Nabi Khidir yang tidak biasa. Namun sebelum berlanjut pada ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Menurut beberapa riwayat, Nabi Khidir diyakini akan tetap hidup hingga munculnya Dajjal, sosok jahat yang akan datang pada akhir zaman. Keberadaan Nabi Khidir di masa kini dihubungkan dengan keyakinan bahwa beliau memiliki peran khusus dalam menghadapi kejadian akhir zaman. Kisah ini mencerminkan keyakinan bahwa Nabi Khidir akan memainkan peran penting dalam mengatasi situasi kritis yang akan dihadapi umat manusia menjelang hari kiamat. Dalam tradisi Islam, Nabi Khidir seringkali digambarkan sebagai sosok yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Beberapa ulama berpendapat bahwa beliau merupakan simbol dari kekuatan ilahi yang melampaui batasan waktu dan tempat. Dan bagaimana ceritanya Nabi Khidir bisa bertemu dengan Dajjal? Apakah pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal akan mengakhiri hidupnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu merujuk pada berbagai penjelasan dan riwayat sejarah yang ada. Sebelum kita membahas pertemuan antara Nabi Khidir dan Dajjal, penting untuk terlebih dahulu memahami latar belakang kemunculan Dajjal. Keberadaan Dajjal merupakan salah satu tanda besar menjelang kiamat. Dajjal adalah tokoh eskatologis yang akan muncul di akhir zaman dengan berbagai klaim yang sangat meresahkan umat manusia. Dalam riwayat yang ada, Dajjal akan muncul dengan berbagai tipu daya dan kebohongan yang bertujuan untuk menyesatkan umat manusia. Dia akan mengklaim berbagai macam identitas untuk mengelabuhi orang-orang di sekelilingnya. Pada awal kemunculannya, Dajjal mungkin akan mencoba meyakinkan umat Islam dengan berpura-pura sebagai seorang muslim. Tindakan ini merupakan bagian dari strateginya untuk mendapatkan kepercayaan dan mendekati umat Islam dengan cara yang halus. Setelah fase pertama, Dajjal akan mulai mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Dalam tahap ini, ia akan mengaku memiliki wahyu atau petunjuk langsung dari Tuhan. Klaim ini akan memanipulasi orang-orang dengan mengatasnamakan agama untuk menyebarkan kebohongannya. Puncak dari tipu daya Dajjal adalah klaimnya sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dia akan mengaku sebagai Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan memiliki kekuatan untuk memberikan berbagai mukjizat atau keajaiban yang sebenarnya merupakan tipuan belaka. Imam Ahmad menyampaikan sebuah deskripsi yang menarik tentang Dajjal dalam ajaran Islam, yaitu mengenai seekor keledai terbang yang dimilikinya. Menurut Imam Ahmad, keledai ini memiliki berbagai kemampuan luar biasa yang menambah kesan misterius dan menakutkan dari Dajjal. Keledai tersebut dikatakan dapat memakan api dan mengeluarkan asap dari tubuhnya. Kemampuan ini menambah dimensi magis dan menakutkan dari keledai tersebut, memperkuat citra Dajjal sebagai sosok yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Salah satu aspek yang paling mencolok dari keledai ini adalah kemampuannya untuk terbang, baik melintasi daratan maupun lautan. Ini memberikan gambaran tentang kekuatan dan jangkauan yang dimiliki oleh Dajjal, memungkinkan dia untuk bergerak cepat dan luas di seluruh dunia. Sayyid Anas bin Malik menyampaikan sebuah hadis yang memberikan gambaran tentang kedatangan Dajjal dan bagaimana kota-kota akan menghadapi ancaman tersebut. Beliau berkata, "Tidak ada wilayah di muka bumi ini kecuali Dajjal akan berusaha memasukinya, termasuk kota suci Mekah. Namun jika Dajjal tidak dapat menemukan cara untuk memasuki kota tersebut, maka akan ada malaikat-malaikat yang akan berjaga untuk melindungi kota itu." Hadis ini mengungkapkan bahwa Dajjal akan berusaha untuk memasuki setiap wilayah di dunia, menandakan luasnya dampak dan ancaman yang dibawanya. Ini menunjukkan betapa seriusnya fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal di akhir zaman. Mekah, sebagai kota suci dan pusat ibadah umat Islam, akan menjadi salah satu tempat yang sangat dijaga dari ancaman Dajjal.
Hadis ini menegaskan bahwa meskipun Dajjal berusaha keras untuk memasuki Mekah, kota ini memiliki perlindungan khusus yang disediakan oleh Allah melalui malaikat-malaikat yang berjaga. Dalam hadis ini disebutkan bahwa jika Dajjal tidak dapat menemukan cara untuk masuk ke Mekah, malaikat-malaikat akan berbaris untuk menjaga kota tersebut. Perlindungan ini merupakan bentuk penjagaan ilahi terhadap tempat yang sangat penting bagi umat Islam, menunjukkan betapa besarnya peranan Mekah dalam konteks akhir zaman. Dajjal memiliki berbagai kemampuan yang menakjubkan dan menyesatkan. Di antaranya adalah membangkitkan orang mati dan menyembuhkan penyakit. Dajjal mampu menarik kesuburan dan mengendalikan cuaca, mengakses sumber air dari sungai dan neraka, penglihatan dan pendengaran di banyak tempat, dan kemampuannya untuk menipu serta mengelabuhi. Segala kelebihan yang dimiliki Dajjal sejatinya hanyalah bentuk sihir dan tipu daya belaka. Meskipun tampak memiliki kemampuan luar biasa seperti membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit, atau mengendalikan cuaca, semua ini adalah trik dan ilusi yang dirancang untuk menyesatkan umat manusia. Namun fitnah dan penipuan Dajjal mencapai puncaknya. Sosok Nabi Khidir akan muncul untuk mengungkapkan dan membongkar segala kebohongan serta tipu daya yang ditampilkan oleh Dajjal. Nabi Khidir sebagai figur yang dikenal karena kebijaksanaan dan pengetahuannya yang mendalam akan memainkan peran yang krusial dalam menjelaskan sifat asli Dajjal kepada umat manusia. Kehadiran Nabi Khidir pada masa-masa penuh fitnah ini tidak hanya menjadi titik terang dalam gelapnya kebohongan Dajjal, tetapi juga sebagai sumber kejelasan dan pencerahan bagi umat Islam. Dalam pertemuannya dengan Dajjal, Nabi Khidir akan mengungkapkan semua tipuan dan penipuan yang dilakukan oleh Dajjal. Dengan pengetahuan dan hikmah yang dimilikinya, Nabi Khidir akan menjelaskan bagaimana Dajjal menggunakan sihir dan ilusi untuk menipu umat manusia. Ini akan menjadi momen penting di mana kebenaran tentang Dajjal akhirnya terungkap kepada publik. Nabi Khidir akan memberikan kesaksian yang jelas dan tegas mengenai identitas sebenarnya dari Dajjal. Dia akan memastikan bahwa tidak ada keraguan lagi mengenai siapa Dajjal sebenarnya dan apa tujuan serta metode penipuannya. Kesaksian ini akan sangat membantu dalam membongkar mitos dan fitnah yang tersebarkan oleh Dajjal. Kehadiran Nabi Khidir dan penjelasan yang diberikan akan memberikan pencerahan bagi umat manusia yang terjebak dalam kebingungan akibat tipu daya Dajjal. Dengan penjelasan yang mendetail ini, Nabi Khidir akan membantu umat Islam untuk memahami dan membedakan antara kebenaran dan kebohongan, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi ujian akhir zaman dengan lebih baik. Ketika Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia mengenai kebohongan dan penipuan Dajjal, sebuah tragedi besar terjadi. Dalam upaya untuk membungkam kebenaran dan melemahkan keimanan umat Islam, Dajjal dengan penuh kekejaman memenggal kepala Nabi Khidir. Tindakan brutal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menakut-nakuti umat manusia, tetapi juga menghilangkan kredibilitas kesaksian Nabi Khidir. Setelah memenggal kepala Nabi Khidir, Dajjal tidak berhenti di situ. Menggunakan kekuatan sihirnya, Dajjal kemudian melakukan aksi yang sangat mengejutkan, menghidupkan kembali Nabi Khidir dengan memanfaatkan ilmunya yang begitu canggih. Dajjal menunjukkan kepada khalayak bahwa Nabi Khidir seolah-olah kembali hidup setelah mengalami kematian yang mengerikan. Dalam keadaan penuh tipu daya dan kekacauan, Dajjal meminta kepada semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut untuk mengakui bahwa dia adalah Tuhan mereka. Dengan menggunakan kekuatan magis dan manipulasi mental, Dajjal mencoba untuk memaksa pengakuan tersebut. Keberhasilan Dajjal dalam menghidupi kembali Nabi Khidir setelah dipenggal memberikan ilusi kekuatan ilahi yang lebih besar, memperkuat tipu daya dan pengaruhnya terhadap umat manusia. Akibat dari tindakan keji ini, beberapa orang yang terpengaruh oleh keajaiban dan sihir yang dipertunjukkan oleh Dajjal mulai meragukan kebenaran dan mengakui Dajjal sebagai Tuhan mereka. Kejadian ini menciptakan keraguan yang mendalam di dalam hati banyak orang dan menyebabkan sebagian dari mereka mengikuti Dajjal, terpengaruh oleh kekuatan dan ilusi yang diciptakannya. Namun, Nabi Khidir tetap berdiri teguh dan menentang Dajjal, membuktikan bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Dengan keberanian dan tidak tergoyahkan, Nabi Khidir menyatakan kepada para pengikut Dajjal bahwa Dajjal tidak akan mampu melakukan hal yang sama terhadap orang lain setelah dirinya.
Dalam upaya untuk membungkam kesaksian Nabi Khidir, Dajjal mencoba memenggal kepala beliau untuk kedua kalinya. Namun usaha tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dajjal tidak diberikan izin untuk membunuh Nabi Khidir, bahkan dengan segala senjata yang digunakannya, termasuk pedang dan gergaji. Tubuh Nabi Khidir tetap utuh dan tidak bisa terluka. Setelah gagal, Dajjal kemudian melemparkan Nabi Khidir ke tanah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, dijelaskan bahwa orang-orang menyaksikan kejadian tersebut mengakui bahwa Nabi Khidir memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyatakan bahwa Nabi Khidir adalah sosok yang paling dekat derajatnya dengan Allah dan merupakan syahid yang paling tinggi di matanya. Penting untuk dicatat, wafatnya Nabi Khidir tidak terjadi begitu saja. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda kematian Nabi Khidir hingga beliau dipertemukan dengan Dajjal. Cerita tersebut adalah hasil dari seseorang yang berpendapat untuk menyamakan Nabi Khidir dengan seorang pemuda yang ada dalam hadis yang dipenggal oleh Dajjal. Karena faktanya, para ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah meninggal. Pendapat pertama adalah bahwa dia masih hidup sampai sekarang. Namun pendapat ini lemah. Imam Ibnu Katsir berkata bahwa dalil-dalil pendapat ini berasal dari kisah-kisah orang-orang pada zaman dahulu dan zaman modern, serta hadis-hadis tentangnya. Namun hadis-hadis tersebut tidak ada yang sahih. Dalil yang paling masyhur adalah hadis yang ada, tetapi sanadnya lemah. Ada juga beberapa hadis dari Anas bin Malik dan para ulama lainnya, namun semua hadisnya lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Nabi Khidir telah meninggal dunia. Seandainya beliau masih ada pada masa itu, wafat beliau tidak lebih dari 100 tahun. Ada beberapa fakta yang membuktikan tentang kebenaran Nabi Khidir yang masih hidup hingga kini. Di antaranya, Sayyidina Ali mengaku pernah melihat Nabi Khidir berada di Ka'bah. Salah seorang murid Syekh Abu Hasan yaitu Al-Mursi mengaku pernah bertemu dengan Nabi Khidir dan bahkan telah bersalaman dengannya. Dia bertanya kepada Nabi Khidir bagaimana keadaan arwah-arwah orang muslim yang telah meninggal dunia, apakah mendapat siksaan atau tidak. Abul Hasan Asyadili mengaku pernah bertemu dengan Nabi Khidir di Padang Aidzab. Umar bin Sinan pernah berpapasan dengan Ibrahim Al-Khawas yang menceritakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan Nabi Khidir dalam perjalanannya. Kira-kira berapa usia Nabi Khidir hingga saat ini? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Namun jika diperhitungkan, kira-kira sekitar lebih dari 6.000 tahun. Nabi Khidir adalah nabi yang masih hidup hingga kiamat datang. Nabi ini dinamakan Khidir yang berarti hijau karena kedatangannya selalu membawa kehijauan di sekitarnya. Rumput yang awalnya kering akan menjadi hijau subur jika didatangi oleh Nabi Khidir. Dan berikut ini adalah ulasan singkat cerita atau legenda rahasia umur panjang Nabi Khidir hingga akhir zaman. Dikisahkan ada seorang raja penguasa wilayah barat dan timur, yaitu Raja Iskandar Zulkarnain. Raja ini sangat disegani dan ditakuti karena dapat menaklukkan berbagai wilayah dari barat hingga timur. Namun meskipun demikian, raja ini tidak sombong dan merupakan salah seorang hamba Allah yang begitu taat. Pada tahun 322 sebelum Masehi, Raja Zulkarnain mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi dan ditemani oleh malaikat Rafi'il. Dalam perjalanannya, sang raja bertanya kepada malaikat bagaimana ibadahnya pada penghuni langit, dan malaikat pun menjelaskan bahwa para penghuni langit beribadah ada yang bersujud terus hingga akhir zaman dan ada yang bertakbir terus hingga akhir zaman. Mendengar hal itu, sang raja ingin seperti para penghuni langit yang bisa beribadah hingga akhir zaman. Malaikat Rafi'il memberitahu kepada Raja Iskandar Zulkarnain bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber mata air yang suci. Jika seseorang meminum air dari mata air itu, maka ia akan kekal hingga akhir zaman, kecuali jika ingin dimatikan. Namun mata air tersebut berada di bagian belahan bumi yang sangat gelap. Mata air itu bernama Ainul Hayat. Inilah mata air rahasia panjang umur dari Nabi Khidir. Raja Zulkarnain kemudian mengumpulkan semua ahli yang ada seluruh negeri untuk menafsirkan di mana letak tepatnya Ainul Hayat. Dan salah seorang di antaranya mengetahui bahwa letaknya adalah di bagian tempat terbitnya matahari. Raja Iskandar Zulkarnain beserta rombongannya mencari tempat tersebut dan menemukannya.
Salah satu di antara rombongannya adalah Nabi Khidir yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Setelah menemukan tempat Ainul Hayat, sang raja membawa pasukan khusus untuk memasuki bersamanya. Dan dalam pasukan itu, Nabi Khidir ikut bersamanya. Mereka menempuh perjalanan selama 18 hari di dalam gua itu tanpa melihat sinar matahari sekalipun. Dalam perjalanan itu, Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Ainul Hayat terletak di tepi kanan jurang dan hanya diperuntukkan untuknya saja. Setelah menerima wahyu itu, Nabi Khidir kemudian menuju ke tempat Ainul Hayat sendirian dan meminumnya tanpa sepengetahuan Raja Zulkarnain. Selain kisah tersebut, ada pula kisah tentang Nabi Khidir yang bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Nabi Khidir bertemu dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berada di dalam masjid, beliau mendengar orang-orang berdoa, "Wahai Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling kutakuti." Lalu Rasulullah bersabda, "Mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan doanya yang seperti ini? Wahai Allah, berilah kepadaku kerinduan orang-orang solih yang paling mereka rindukan." Kemudian Rasulullah menyuruh sahabatnya Anas untuk menyampaikan pasangan doa tersebut kepada orang yang sedang berdoa tadi. Setelah Anas menyampaikan kepada orang tersebut perihal pasangan doa dari Rasulullah, maka orang itu berkata, "Wahai Anas, katakan kepada Rasulullah bahwa Allah telah memberi kelebihan karunia kepadanya di atas para nabi seperti kelebihan kepada umatnya di atas umat para nabi lain, seperti kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya, dan memberi kelebihan hari Jumat atas hari-hari lainnya." Anas terperanjat pada saat lelaki itu menoleh ke arah Anas, karena yang nampak adalah Nabi Khidir alaihi salam. Lalu orang itu berdoa, "Wahai Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini." Nabi Khidir bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu wafatnya Rasulullah, ketika di tengah-tengah kesedihan para sahabat yang menangis mengelilingi jenazah beliau, tiba-tiba ada seorang laki-laki berjenggot lebat dan bertubuh tegap masuk ke dalam majelis takziah. Lalu ia menundukkan kepalanya sambil mencucurkan air mata. Kemudian segera ia menemui para sahabat Nabi dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyediakan balasan pada setiap musibah, pengganti pada setiap yang hilang, dan khalifah pada setiap yang tiada. Maka kembalikanlah segalanya kepada Allah dan berharaplah kepadanya. Allah telah mempersiapkan segalanya untuk kalian, dan ketahuilah bahwasanya yang ditimpa musibah adalah orang yang tidak terpaksa." Lalu orang itu pergi. Para sahabat saling bertanya siapakah gerangan orang tersebut, tetapi Abu Bakar segera menjawab, "Dialah Nabi Khidir, saudara Rasulullah." Nabi Khidir bertemu dengan Umar bin Khattab. Pada waktu Umar akan mensolati jenazah, tiba-tiba terdengar suara berisik dari belakang. "Tunggu saya, wahai Umar." Maka Umar menunggu dan hingga dia masuk ke dalam shaf, dan Umar pun mulai bertakbir. Setelah sholat, Umar mendoakan jenazah tersebut, "Wahai Allah, jika engkau mengazabnya, berarti dia durhaka kepadamu. Tapi jika engkau mengampuni dia, maka sesungguhnya dia membutuhkan rahmatmu, wahai Allah." Setelah jenazah dimakamkan, seorang laki-laki memperbaiki tanah kuburannya sambil berkata, "Beruntunglah kamu, wahai penghuni kubur, jika kamu tidak menjadi orang yang mengaku, menyimpan, atau menentukan." Umar kemudian menyuruh untuk memanggilkan orang tersebut. "Bawalah orang itu kemari, akan kutanyakan tentang sholatnya dan pembicaraannya itu." Maka seorang lelaki pergi mencarinya, tetapi orang itu sudah tidak ada, kecuali hanya bekas telapak kakinya di tanah yang besarnya kira-kira 1 hasta. Lalu Umar berkata lagi, "Demi Allah, dia itu Khidir yang pernah diceritakan oleh Rasulullah kepadaku." Nabi Khidir bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu sahabat Ali radhiyallahu an sedang melakukan tawaf, tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki bergantung pada kelambu Ka'bah sambil berdoa, "Wahai Tuhan, yang tidak direpotkan oleh sebutan-sebutan, yang elok, yang tidak disilapkan oleh permintaan-permintaan yang banyak, dan tidak disibukkan oleh pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi. Bolehkah aku mencicipi dinginnya ampunanmu dan manisnya rahmatmu?" Ali pun kemudian memanggilnya dan berkata, "Wahai hamba Allah, ulangilah perkataanmu itu." Orang tersebut menjawab, "Apakah Anda mendengarkanku?" "Iya," jawab Ali. Lalu orang itu berkata lagi,
Demi Khidir yang jiwanya berada dalam genggamannya, siapa-siapa orang yang mengucapkan doa itu pada setiap selesai sholat fardu, maka pasti ia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah. Sekalipun dosa-dosanya itu laksana bilangan pasir dan seperti butir-butir air hujan atau bagaikan banyaknya daun-daun pepohonan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.